Halo Tribuners, selamat sore dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Anda di Ambon hari ini, edisi Senin, 10 Februari 2025. Selama beberapa menit ke depan, sejumlah informasi terupdate dari Maluku akan kami hadirkan ke hadapan Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Banjirop terjang negeri Makariki, Maluku, 6 rumah rusak parah. Puluhan rumah di negeri Makariki, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah terendam banjir rob pada Kamis 6 Februari 2025. Banjir yang disebabkan oleh ombak tinggi ini mengakibatkan beberapa tanggul penahan jebol. Air laut pun masuk ke permukiman warga. Menurut keterangan Sekretaris Negeri Makariki, Oktavianus Pipi Ahi, 45 tahun, banjirop ini menggenangi 30 rumah warga yang berada di wilayah tersebut. Setiahi mengungkapkan bahwa fenomena ini merupakan pertama kali terjadi di Makariki. Kata dia, kondisi tersebut telah dilaporkan pemerintah negeri Makariki kepada pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, dengan harapan besar agar pemerintah Kabupaten Maluku Tengah maupun Provinsi Maluku dapat membangun talud dan pemecah ombak yang lebih kuat di kawasan pesisir. Hal ini penting untuk mengantisipasi kemungkinan terjadi bencana serupa di masa depan yang bisa berdampak kerugian besar kepada warga. Kasih bantuan. Tolong tim. Weh, ketawa lawang. Rabe mulu. Itu sini kan lebih banget. Dari Maluku Tengah kita ke Maluku Tenggara, Tribuners. Kuras APBD 6,6 miliar, kasus dugaan korupsi pembangunan landmark Kota Langgur naik penyidikan. Kasus dugaan korupsi pembangunan landmark Kota Langgur di Kabupaten Maluku Tenggara atau Malra masuk tahap penyidikan. Hal tersebut disampaikan PLT Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus atau Kasipitsus Sudarmanto saat dikonfirmasi tribunambon.com di kantor Kejaksaan Negeri Tual, Senin 10 Februari 2025. Sudarmanto mengungkapkan saat ini Kejaksaan tengah mengumpulkan alat bukti dan saksi. Jika nanti sebutnya dari hasil pemeriksaan atau ada ketidaksesuaian atau spesifikasi dengan kondisi di lapangan, maka sudah terindikasi ada nilai kerugian. Berdasarkan pantauan tribunambon.com di landmark Kota Langgur, nampak tiang lampu yang rusak sejak Juli 2024 tak kunjung diperbaiki. Sementara tulisan pada keindahan Langgur untuk Indonesia telah diperbaiki oleh Dinas PUTR Malra imbas pemberitaan dari tribunambon.com. Harga daging ayam kampung di Pasar Mardika Kota Ambon turun. Saat ini daging ayam harganya Rp60.000 per kilogram, yang sebelumnya Rp80.000 per kilogram. Meski harga turun, kata Fahrid, penjualannya tetap sepi. Fahrid mengaku penurunan harga ayam ini sudah terjadi sejak awal 2025. Penurunan harga ayam ini dikarenakan pasokan yang melimpah di Kota Ambon. Sementara itu, Fahrid mengaku tidak mengetahui penyebab penjualan daging ayam potong sepi. Fahrid berharap pemerintah setempat bisa memberikan perhatian kepada para pedagang yang ada di Kota Ambon.
Unit media dari Australia latih puluhan jurnalis dari berbagai daerah di Indonesia, termasuk Maluku. ABC International Development atau ABCID yang merupakan unit pengembangan media dari Australian Broadcasting Corporation menggelar pelatihan bertajuk Indonesia Media Program atau IMP Minggu 9 Februari 2025. Kegiatan ini diikuti 20 jurnalis dari berbagai daerah seperti Provinsi Maluku, Sumatera, DKI Jakarta, dan utamanya dari Kalimantan Barat. Pada kegiatan ini, para peserta mendapatkan pelatihan dengan fasilitator dari Australia dan Indonesia, serta menghadiri kegiatan kebudayaan yaitu Festival Cap Gomeh di Kota Singkawang. IMP kali ini berlangsung di Ibis Hotel Pontianak, Jalan Ahmad Yani selama 6 hari. Dimulai hari Minggu kemarin hingga Jumat 14 Februari 2025 nanti. Pantauan tribunambon.com di lokasi, para peserta di hari pertama kegiatan diberikan pengantar terkait perlindungan data dalam jurnalisme dan kekerasan berbasis gender online dalam jurnalisme. Sesi ini diberikan sebagai pengetahuan dasar bagi peserta mengenai pelindungan data serta kekerasan berbasis gender online dalam bidang jurnalisme. Puluhan peserta ini juga berkesempatan membagikan pemikiran terkait jurnalisme dalam penceritaan digital. Hal ini untuk meningkatkan kepercayaan diri dan kemampuan peserta dalam mengidentifikasi dan menyampaikan ide. Adapun fasilitator dalam kegiatan ini yakni Mark Bowling yang merupakan jurnalis Australia dan pernah menjadi koresponden ABC untuk Indonesia, Mary Louise Vince, jurnalis Australia, reporter ABC News, Aprilia Wulansari Suwarto, jurnalis Indonesia, Head of Content Innovation, Score.id, perwakilan Asosiasi Media Cyber Indonesia atau AMSI, dan perwakilan Magdalene.com. Pribadi. Mungkin teman-teman sudah tahu undang-undangnya sudah mulai berlaku Oktober tahun lalu, gitu ya. Bikin kumparan 3 tahun, kemudian saya ada di Tempo. Saya meskipun nggak kenal sama siapa kan, gitu ya. Kemudian saya orangnya pelupa. Jadi apa namanya? Kalau saya jadi jurnalis terus, saya nggak akan seperti Pram. Kalau teman-teman lihat bocor halus gitu ya. Makanya saya sweet. Saya di belakang aja lah. Kita ke berita terakhir Tribuners. Yamaha hadirkan Aerox Alpha, skutik sporty dengan teknologi canggih, siap mengaspal di Kota Ambon. Yamaha Hasrat Abadi Ambon resmi meluncurkan Aerox Alpha, generasi ketiga dari keluarga Aerox. Acara peluncuran produk ini bertajuk Launching Aerox Alpha, Maksimalin Alpha Low, yang digelar di Maluku City Mall atau MCM Kota Ambon, Sabtu 8 Februari 2025 malam. Skutik sporty ini hadir dengan berbagai peningkatan, baik dari segi performa, desain, maupun fitur teknologi. Kepala Outlet Kebun Cengkeh Yamaha Hasrat Abadi Ambon, Franky Pesiwarisa menjelaskan bahwa Aerox Alpha hadir dengan teknologi baru yang terintegrasi GPS pada panel speedometernya. Selain itu, Aerox Alpha juga mengalami peningkatan pada performa, mesin, dan desain. Meski demikian, skutik ini tetap irit bahan bakar dengan konsumsi 47 km per liter. Tampilannya yang lebih sporty menyasar kemungkinan juga cocok untuk orang dewasa. Salah satu fitur unggulan Aerox Alpha adalah panel speedometer yang dapat terkoneksi dengan aplikasi Y-Connect. Melalui aplikasi ini, pengendara dapat melihat perakiraan cuaca langsung dari panel speedometer. Peresmian peluncuran Aerox Alpha dihadiri oleh Domingus Parinusa, Kepala Seksi Parts Yamaha Hasrat Abadi Ambon, dan para konsumen setia Yamaha dari berbagai kalangan, salah satunya komunitas motor. Franky mengaku hingga peluncuran ini sudah ada 16 unit Aerox Alpha yang diinden. Acara peluncuran Aerox Alpha dimeriahkan dengan berbagai kegiatan menarik, seperti penampilan musik dari ukulele dan lomba fotografi.
Kehadiran Aerox Alpha di Ambon diyakini akan semakin memperkuat jajaran skutik sporty Yamaha di Indonesia. Yamaha Aerox Alpha merupakan skutik maxi yang menawarkan kombinasi menarik antara desain sporty, fitur canggih, dan performa yang mumpuni. Berikut adalah beberapa kelebihan utama yang membuatnya menonjol. Desain sporty dan aerodynamics. Aerox Alpha memiliki tampilan yang agresif dan modern, terinspirasi dari motor sport Yamaha. Lekukan bodinya yang tajam dan lampu LED yang futuristik memberikan kesan yang kuat dan menarik perhatian. Performa mesin unggul ditenagai oleh mesin 155 cc Blue Core yang dilengkapi dengan teknologi Variable Valve Actuation atau VVA. Aerox Alpha menawarkan performa yang responsif dan bertenaga. Mesin ini mampu menghasilkan tenaga maksimum yang besar, menjadikannya salah satu skutik tercepat di kelasnya. Fitur-fitur canggih, Aerox Alpha dilengkapi dengan berbagai fitur modern yang meningkatkan kenyamanan dan keamanan pengendara. Beberapa fitur unggulan termasuk Smart Key System, panel instrumen digital, sistem pengereman ABS atau opsional, dan konektivitas smartphone melalui aplikasi Y-Connect. Kenyamanan berkendara. Suspensi yang baik dan posisi berkendara yang ergonomis membuat Aerox Alpha nyaman dikendarai, bahkan dalam perjalanan jauh. Joknya yang lebar dan empuk juga menambah kenyamanan bagi pengendara dan penumpang. Kapasitas bagasi luas. Aerox Alpha memiliki bagasi yang luas, mampu menampung helm full face dan barang bawaan lainnya. Ini sangat praktis untuk penggunaan sehari-hari atau perjalanan jarak menengah. Efisiensi bahan bakar. Meskipun memiliki performa yang tinggi, Aerox Alpha tetap efisien dalam konsumsi bahan bakar. Teknologi Blue Core pada mesin membantu mengoptimalkan pembakaran sehingga lebih hemat bahan bakar. Dan ini beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Dari segi harga, Aerox Alpha mungkin memiliki harga yang sedikit lebih tinggi dibandingkan skutik lainnya di kelasnya. Namun fitur dan teknologi yang ditawarkan sebanding dengan harganya. Dari segi ukuran, Aerox Alpha memiliki dimensi yang cukup besar, sehingga mungkin tidak terlalu lincah dalam lalu lintas yang sangat padat. Namun, hal ini juga memberikan stabilitas yang lebih baik saat berkendara di kecepatan tinggi. Secara keseluruhan, Yamaha Aerox Alpha adalah pilihan yang sangat baik bagi mereka yang mencari skutik dengan desain sporty, performa tinggi, fitur canggih, dan kenyamanan berkendara yang baik. Dan kemudian di Ambon juga Ambon. Aerox Alpha ini varian ketiga dari Aerox. Ini di tahun 2015 ini produk terbaru dari Aerox dari Yamaha. Tadi Aerox Alpha ini harapannya apa untuk pengguna Yamaha di Maluku khususnya Kota Ambon? Ini kan teknologi baru dari Yamaha. Ini memang teknologi yang terbaru yang paling tinggi yang pernah Yamaha keluarkan. Ini fitur yang paling nomor satu yang paling tinggi itu sudah terintegrasi GPS-nya. Jadi kita bisa langsung lihat di GPS di speedometernya. Betul. Si Aerox Alpha dari Yamaha yang baru kita launching Fit dan juga Story. Instagram. Betul sekali. Silakan kepada teman-teman apa itu punya desain baru di kalian bisa jauh ya. Layaknya lihat seperti apa model dari apa ini yaitu Pak Domi, Pak Engki, dan juga Kak Juana bisa bergabung di depan. 55 cc generasi LED ya. Kalau ini LED. Tribuners, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Ambon hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa dan amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi